Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kembali lagi kita belajar matematika kelas 4, di mana materi kali ini akan membahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nah, sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silahkan berdoa masing-masing ya, doa sebelum belajar. Oke, setelah berdoa, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan melihat penjelasannya Ibu Guru, kalian dapat mengubah pecahan biasa menjadi persen dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, silahkan disimak ya penjelasannya Ibu Guru. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut menjadi pecahan 100. Contohnya, 1/2. Kalian lihat ya, 1/2 kita akan kalikan dengan 50. Nah, kalau kita akan mengubah menjadi 100, berarti 2 itu dikalikan berapa yang bisa menghasilkan 100. Kita kali dulu penyebutnya ya. Nah, kalau 2 ini bisa kita kalikan dengan 50, berarti di atasnya juga nanti akan kali 50, di mana 1 dikali 50 hasilnya 50 dan 2 dikali 50 hasilnya 100. Jadi 50/100. Nah, 50/100 ini kalau dijadikan persen berarti dia 50%. Kalau per 100 itu langsung ya 50%. Seperti itu ya. 50/100 atau 50% ya. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Oke, Bu Guru kasih lagi satu contoh. Contohnya ya ini ya, dikalikan dengan penyebutnya pembilang dan penyebut dikali 50. Nah, contoh lagi yang satu, 3/4. Kita lihat cara kerjanya. Kita kalikan berapa 4 ini supaya hasilnya 100. Ingat ya, penyebutnya dulu yang kita cari. Harus menghasilkan penyebut 100. Nah, 4 dikali 25 ternyata hasilnya 100. Nah, kalau di bawah dikali 25, di atas harus juga dikali 25. Jadi hasilnya 75/100. Kalau 75/100 berarti dia persennya iya 75%. Langsung saya ditulis ya 75%. Nah, pembilang dan penyebutnya dikali 25. Ingat ya, yang dicari penyebutnya terlebih dahulu dikali berapa supaya hasilnya 100. Ingat ya. Nah, contoh lainnya lagi cara pengerjaannya 3/4. 3/4 ini langsung kita kali 100 saja. Berarti 3 dikali 100%. Nah, 3 dikali 100% sama dengan 300% per 4 ini ya. Kemudian kita tulis di sini 4. Nah, 300 dibagi 4. 300 dibagi 4 berapa? Hasilnya 75. Nah, 75% karena di sini ada tadi persennya ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu persen menjadi pecahan biasa. Nah, sebaliknya ya ini tadi ya. Mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100 kemudian disederhanakan. Sama ya tadi, kita cari dulu tadi yang persen itu bagaimana supaya menjadi per 100. Nah, ini juga berpenyebut 100 juga ya cara kerjanya. Contohnya yaitu 25%. Sini ya, 25%. Langsung berarti kalau 25% langsung kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 25/100. Nah, ini harus disederhanakan ya. Kita sederhanakan yang paling kecil. Nah, kita lihat di sini. Kita bagi berapa? Kita bagi 25. 25 bagi 25. Oke.
Oke, 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ini hampir sama ya dengan cara pengerjaannya yang kemarin, penyelesaiannya untuk kalau menyederhanakan pecahan. Kemudian contoh yang kedua yaitu 40% tadi sini ya, maaf Ibu guru salah tadi di sini 40%. Ingat ya, 40%. Berarti di sini 40 per 100. Nah, kita lihat pengerjaannya. Kita bagi, kalau kita mau sederhanakan berarti kita bagi 20. Kalau di atas dibagi 20, di bawah juga dibagi 20. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 per 5. 40 dibagi 20 hasilnya 2. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Seperti itu ya. Nah, di sini 72%. Kita lihat cara pengerjaannya berarti 72 per 100. Nah, cara pengerjaannya kita bagi berapa? Kita bagi 4. Berarti 72 dibagi 4 dan 100 dibagi 4 juga. Hasilnya 18 per 25. Nah, pembilang dan penyebut ini pertama tadi dibagi 25. Yang pertama ini dibagi 20 dan dibagi 4. Oke. Latihan soalnya yaitu nomor 1. Tentukan bentuk persen dari pecahan berikut. Nah, bagian A 2 per 5, bagian B 8 per 10. Ini dikerjakan sesuai contohnya tadi ya. Oke, maaf. Nah, untuk yang nomor 2, tentukan bentuk pecahan biasa paling sederhana dari bentuk persen berikut. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. A 80%, B 45%. Nah, itu ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan sama Ibu guru. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu guru. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan ya. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.